Halo, selamat sore Papi Mami dan juga teman-teman anak-anak komunitas online Yedija yang ada di rumah. Apa kabar kalian semua? Papi berharap kalian sehat dan dalam kondisi yang baik-baik saja. Sore hari ini bersama Papi Hanhan kita mau memuji Tuhan dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Tuhan terima kasih untuk sore hari ini kami berkumpul di rumah kami masing-masing secara online untuk kami boleh mengikuti komunitas online Yedija. Tuhan tolong kami untuk sore hari ini kami bisa duduk diam, dengar firman Tuhan dan juga kami mau memuji Engkau Tuhan. Pimpin kami Tuhan sepanjang persekutuan online ini. Kami minta penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Karena pandemi corona, liburan lebaran tahun ini agak berbeda dengan liburan lebaran tahun-tahun sebelumnya. Kita lebih banyak menahan diri untuk kita tidak bepergian, kita tinggal di rumah. Tetapi itu tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap memuji Tuhan, kita tetap beribadah walaupun secara online. Sore hari ini, yuk kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan judul Jangan Lelah. Siapkan hati pikiran kita, semangat untuk memuji Tuhan ya. Kita juga boleh sambil bertepuk tangan dan kita tetap semangat memuji Tuhan, oke? Jangan lelah ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yuk lebih semangat lagi ya memuji Tuhan ya. Pakai gerakannya yang di rumah ya. Semangat, semangat. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang,
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan, haleluya. Teman-teman, Papi berharap melalui lagu yang sudah kita nyanyikan ini, kita tetap semangat untuk mengiring Tuhan. Kita jangan lelah untuk mengikut Tuhan ya. Kita tetap semangat walaupun kita nggak bisa kemana-mana, tetap di rumah, tetapi biarlah roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Nah, saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi, kita mau menyembah Tuhan. Sebelumnya, Papi mau kasih pertanyaan ke kalian. Siapa yang ingat bulan lalu tanggal 2 itu hari apa? Kita memperingati hari apa? Apa? Yang keras dong? Ya, jawabannya betul. Hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus. Lalu 3 hari berikutnya Tuhan Yesus bangkit, yaitu tanggal 4. Hari Minggu itu kita merayakan hari Paskah. Nah, pertanyaan berikutnya, tanggal berapa kemarin? Tanggal 13 ya, tanggal 13 bulan Mei ini kita merayakan apa? Ayo, setelah Tuhan Yesus bangkit tanggal 4, lalu tanggal 13 kita merayakan apa? Ayo. Ya, jawabannya kenaikan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan kita sudah naik ke surga, tapi Dia tidak meninggalkan kita menjadi yatim piatu. Tuhan memberikan Roh Kudusnya untuk kita. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Sore hari ini Papi mau menyanyikan sebuah lagu. Mungkin ini lagu yang baru. Dan Papi berharap ini bisa menjadi berkat buat kalian ya. Nanti setelah itu kita nyanyi bareng-bareng, oke? Ya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yuk kita nyanyikan lagu ini bareng-bareng, kita belajar ya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Allah Roh Kudus,
jamah hatiku dengan ungkapanku. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kita menyembah Tuhan, meninggikan namanya. Dia yang sudah naik ke surga, tapi dia tidak membiarkan kita sendiri, sebab dia memberikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong kita selalu. Haleluya Tuhan, terima kasih. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu. Haleluya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Kami percaya bukan kebetulan kami ada dan bisa mengikuti ibadah komunitas ini. Tolong kami Tuhan, untuk saat ini kami boleh duduk diam untuk dengarkan firman ya Tuhan. Roh Kudus, pimpin setiap kami, ajari kami Tuhan, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati Tuhan, semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau datang ke dunia bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Oleh karena itu kami bersyukur, terima kasih Tuhan, dan biarlah hidup kami boleh senangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Siapa di sini yang siap untuk mendengarkan renungan firman Tuhan? Ayo kita duduk diam, kita tenang, kita fokus untuk dengarkan sharing firman Tuhan. Sore hari ini firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 19 ayat 1-10. Sebelumnya kita mau melihat ada video. Zakheus, Lukas 19 ayat 1-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa.
Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. kata Yesus kepadanya. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalian sudah lihat videonya kan? Hari ini kita mau belajar dari Bapak Zakeus. Nah, siapa sih Bapak Zakeus itu? Ayo, siapa yang tahu? Ya, di Lukas 19 ayat 2 disebutkan di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Kalian tahu nggak Zakeus dalam bahasa Ibraninya itu apa artinya? Ternyata Zakeus itu artinya murni dan saleh. Nah, yuk kita mau belajar dari cerita Zakeus. Ada 2 hal yang Papi dapat dari Bapak Zakeus. Yang pertama, cerita mengenai Bapak Zakeus ini naik ke pohon ara. Seperti yang kita ketahui, Bapak Zakeus ini punya keterbatasan ya. Dia punya keterbatasan berbadan pendek. Tetapi itu tidak membuat dia menyerah loh. Dia itu tuh pengen banget untuk melihat Yesus. Dikatakan di Lukas 19 ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Jadi ada 2 hal yang menghalangi Zakeus untuk melihat Yesus. Yang pertama, karena di situ ada orang-orang banyak menghalangi dia. Lalu yang kedua, karena memang dia badannya pendek, jadi dia sulit sekali melihat Yesus. Tapi balik lagi, yang menarik di sini adalah dia nggak putus asa. Dia naik ke pohon ara. Gimana ya caranya untuk melihat Yesus? Dia punya hasrat atau keinginan yang besar untuk melihat dan mengenal Yesus. Tindakannya lebih menarik perhatian Yesus. Kemurnian motivasi Zakeus teruji dari usahanya. Ia tidak mempersalahkan kondisi sekitarnya yang begitu banyak orang menghalangi dia. Di sini kita belajar adalah ada iman dan ada perbuatan. Ya, kita belajar bahwa iman mampu mengatasi keterbatasan. Walaupun Zakeus itu badannya pendek, ada orang-orang banyak yang menghalangi, tapi itu tidak membuat dia menyerah. Ya, itu yang pertama, poin pertama. Iman mampu mengatasi keterbatasan. Oke. Yang kedua, disebutkan di sini, Zakeus membagi-bagikan kekayaannya. Lukas 19 ayat 8, tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wah, luar biasa ya Zakeus. Di sini kita bisa belajar dari Bapak Zakeus. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu membuat hidup Zakeus berubah, berdampak. Sukacitanya yang dirasakan oleh Zakeus ketika bertemu Tuhan itu juga dapat dirasakan dan dialami oleh orang lain gitu. Jadi dia juga membagikan sukacitanya, membagikan terbukti dengan membagi-bagikan kekayaannya seperti itu. Nah, di sini Papi belajar untuk ternyata perjumpaan dengan Tuhan itu tuh mengubah hidup kita. Nah, gimana sih sebenarnya perjumpaan kita dengan Tuhan itu saat ini? Kan sekarang Tuhan Yesus nggak ada. Nah, Tuhan Yesus kan sudah naik ke surga. Tapi ingat ada Roh Kudusnya yang selalu memimpin kita. Ya, nah oleh karena itu kita perlu punya waktu untuk kita bersaat teduh bersama Tuhan. Kita harus punya waktu untuk bersekutu sama Tuhan. Contohnya sore hari ini atau kita beribadah pada hari Minggu dan waktu-waktu pribadi kita dengan Tuhan dengan membaca firman Tuhan. Waktu kita membaca firman Tuhan setiap hari, kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, kita punya saat teduh, itu salah satu cara untuk kita lebih mengenal Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dengan firman-Nya. Oke? Yang terakhir, selain kita belajar dari Bapak Zakeus, kita juga di sini bisa belajar dari orang-orang banyak.
Nah, apa yang kita bisa pelajari dari orang-orang banyak itu? Ternyata orang-orang banyak ini tuh mempunyai pemikiran yang salah. Di Lukas 19 ayat 7 dikatakan, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu seperti apa sih? Nggak bagus ya bersungut-sungut ya, menggerutu seperti itu nggak bagus ya. Siapa di sini yang suka bersungut-sungut? Ayo, yuk kita belajar jangan seperti orang banyak itu. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, jadi orang-orang itu tuh punya pemikiran yang salah. Pertama, dia berpikir kepada Zakheus, wah si Zakheus ini tuh karena pemungut cukai dia adalah orang berdosa. Lalu yang kedua, loh Yesus kok mau sih tinggal di menginap atau menumpang di orang berdosa? Padahal Tuhan mengatakan, Tuhan datang untuk menyelamatkan dan bukan untuk menghukum. Ya, di firman-Nya kita lihat di Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, kita belajar di sini ya. Jangan kita akhirnya seperti orang-orang banyak itu yang menghalangi justru orang-orang yang mau mengenal Tuhan. Lalu punya pemikiran yang salah. Ia menumpang di rumah orang berdosa dan bersungut-sungut. Padahal dari peristiwa Zakheus ini kita bisa belajar bahwa apa? Anak manusia atau Tuhan Yesus tuh datang ke dunia ini tuh bukan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, kita sebagai orang-orang yang berdosa, kita datang sama Tuhan yuk. Kita minta ampun. Kita datang sama Tuhan dan Tuhan akan menerima kita. Kita jangan takut ya. Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Oke? Firman Tuhan sampai di sini kita belajar dua hal dari Zakheus. Yang pertama apa? Iman mampu mengatasi keterbatasan. Jangan gampang menyerah walaupun ada rintangan di depan. Lalu yang kedua, perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan dan hidup Zakheus menjadi berdampak. Sukacitanya dirasakan dan dialami oleh banyak orang. Oke, yuk kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini dari firman Tuhan, sharing firman Tuhan yang singkat ini kami belajar dari Bapak Zakheus untuk kami nggak gampang menyerah walaupun ada rintangan di depan kami, ada banyak orang. Tapi ketika kami punya satu hasrat atau keinginan yang besar untuk mengenal Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan itu tidak membuat kami menjadi menyerah. Enggak Tuhan, kami mau belajar dari Zakheus, belajar naik pohon ara, melihat orang apakah Yesus itu. Di sini kami belajar ketika kami punya iman itu mengatasi keterbatasan. Terima kasih Tuhan dan kami juga belajar di sini Tuhan. Ketika sudah bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan itu mengubahkan hidup kami. Sukacita yang kami rasakan juga boleh dirasakan oleh banyak orang. Oleh karena itu tolong kami Tuhan, untuk kami tidak menjadi orang yang penakut, tapi kami belajar untuk menjadi orang yang berani, untuk menyaksikan Tuhan, untuk bersaksi mengenai Tuhan, membawa kabar gembira mengenai Tuhan, dan hidup kami boleh berdampak, hidup kami boleh menjadi terang dan garam itu dirasakan oleh banyak orang, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu ya Bapa di rumah dengan kesehatan ya Tuhan yang dari-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini, ayat hafalannya diambil dari Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus memberkati. Happy Holiday.